Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman Android kali ini saya akan melanjutkan materi kita di video sebelumnya. Nah, di materi kita di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk input data. Jadi kita masukkan datanya dan kita tekan tombol simpan dan nanti datanya akan tersimpan di tabel SQLite. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menampilkan data atau bagaimana kita bisa mengambil data yang tersimpan di tabel SQLite. Jadi mungkin untuk sementara kita tampilkan terlebih dahulu di TOAS ya, di message, dan nanti kita coba tampilkan di list view. Oke, kita coba terlebih dahulu. Jadi saya akan tambahkan sebuah button ya, sebuah button yang nanti button itu fungsinya untuk meload atau mengambil data yang ada di SQLite ya. Oke, saya tambahkan button di sini. Saya letakkan di bawah button simpan ya. Nah, nanti masalah desainnya nanti bebas ya, terserah mau diatur seperti apa. Apakah nanti akan berdampingan antara button simpan sama button load ya, atau nanti ya bebas ya, terserah yang mendesainnya ya. Oke, saya akan buat seperti ini ya. Di sini saya akan buat tampil ya untuk teksnya ya. Nah, seperti ini ya. Oke, dan sekarang on click. Nah, ini on clicknya itu nanti akan memanggil sebuah metode, di mana metode itu kita kasih nama loading ya. Oke, seperti biasa ya, nanti ada warna merah di sini juga, di sini juga. Ini menandakan metode loading ini belum ditemukan, belum ada di dalam kelas main activity.java ini ya. Yang ada method saving ya, yang sudah kita buat di pertemuan yang lalu ya. Oke, sekarang kita coba buatkan method loading ya. Jadi saya ada di activity underscore main.html ya. Di sini saya klik code ya. Nah, nanti di sini kita lihat ada loading yang masih berwarna merah. Ini menandakan tadi dia belum dibuat method loadingnya di main activity.java ya. Kita buat, klik create loading in main activity. Nah, nanti sudah ada method loadingnya di sini ya. Method loadingnya ini nanti akibatnya yang di sini nanti tidak lagi berwarna merah ya, karena sudah dibuatkan ya. Oke, nah nanti kita akan menampilkan data ya, akan menampilkan data nanti di loading ini ya. Jadi begitu kita klik nanti dia akan tampil ya. Oke, sebelumnya kita akan buatkan metode di DB Manager ya. Seperti yang saya bilang, nanti DB Manager ini sesuai dengan namanya ya, DB Manage ya. Jadi untuk mengelola database ya. Jadi kita sudah membuat database di DB Manager, kita sudah membuat table di DB Manager, kita sudah membuat metode insert data di DB Manager. Nah, nanti ke depan kita akan membuat tampil data nantinya ya, delete, update di DB Manager. Jadi sesuai dengan namanya ya, pengelola data ya, DB Manager ya. Oke, kita buat sebuah metode yang dimana metode ini nanti bisa mengembalikan record yang kita ambil ya. Jadi bisa mengembalikan record yang kita ambil di dalam table SQLite ya. Jadi seperti ini ya, query ya. Kita namakan aja misalnya query seperti ini, nama metodenya ya. Nah, nanti di sini pasti ada parameter, kita lupakan dulu ya. Nah, untuk mengambil nilai ya yang ada di dalam table SQLite, nanti kita butuh sebuah kelas namanya kelas SQLite Query Builder ya. Jadi seperti ini, SQLite ya, Query Builder. Nah, ini ada di dalam paket Android database SQLite ya. Jadi
SQL Open Helper kemarin kita gunakan untuk membuat database ya, dan membuat table, juga bisa digunakan untuk menghapus ya database dan table ya. Sedangkan SQLite database ini kita gunakan kemarin untuk insert data ya. Nanti juga kita bisa gunakan untuk edit ya, delete ya. Nah sekarang kita coba gunakan SQLite query builder nantinya untuk menjalankan perintah query ya, seperti select ya. Oke, kita coba ya. Oke, nah nanti kita kasih nama objeknya bebas ya. Misal boleh query saja, boleh seperti ini, query builder seperti ini ya, bisa. Atau nanti SQLite query builder dengan tulisan S-nya kecil, SQL-nya kecil seperti itu, bebas. Jadi ini nama objek dari kelas SQLite query builder ya. Jadi kita buat new ya, SQLite query builder. Oke. Nah, sekarang ya kita coba query ya. Di sini nanti ada set tables ya. Nah, ini tables yang akan kita select ya datanya. Di sini kita sudah ada sebuah variable table name ya, yang dimana di fungsinya untuk menampung nama tabelnya yaitu students ya. Jadi kita bisa gunakan variable tersebut ya, table name seperti ini ya. Oke, sekarang kita sudah ya, sekarang kita coba ambil ya datanya ya dengan menggunakan kursor ya. Jadi ini nanti data pertama, record kedua, jadi dia akan menuju ke record yang aktif ya, untuk kita ambil nanti datanya satu persatu ya. Jadi kita gunakan kursor di sini. Oke, ini ada di Android database ya. Jadi dengan kursor ini seperti saya bilang tadi, nanti per record bisa kita ambil ya. Oke, kita buat saja misalnya nama objeknya kursor juga ya. Lalu tadi kita kan punya query ya, di sini kita query seperti ini ya. Kalau kita lihat nanti di sini adalah SQLite database DB-nya kita sudah ada ya, yang ini ya, SQLite database ya. Lalu nanti projection di sini ya, projection nanti ada selection, ada selection arcs ya, ada group by ya, ada strong heaping, ada sort order. Jadi kalau projection ini ya, kolom-kolom yang akan diambil ya. Jadi nanti kita nolkan saja karena kita akan mengambil semuanya ya. Nah ini selection ya, seleksi ya. Dan ini ya, ada ini seperti perintah-perintah SQL yang sering kita gunakan, ada group by, nanti ada having, ada sort order ya, dimana kita bisa mengurutkan sebuah kolom ya, dimana kita nanti bisa menseleksi, ada pengelompokan menggunakan group by. Jadi di sini parameter-parameter ini digunakan untuk mendukung itu ya. Oke, ada limit juga ya, limit. Jadi misalnya mau membatasi jumlah recordnya seperti itu ya. Oke, kita pakai aja yang di atas ini ya, yang di atas ini. Jadi yang pertama itu nanti kita butuh nanti SQLite database-nya ya. Kita sudah ada nih, ini ya SQLite database. Jadi kita tuliskan aja SQLite database di sini ya. Nah kita butuh nanti data projection. Nah nanti data projection ini nanti diberi nilai waktu dipanggil query-nya ini ya. Jadi kita buat aja seperti ini parameternya ya. Jadi kita tambahkan parameternya jadi string ya, karena nanti kolom-kolom yang ingin kita gunakan. Jadi dia sifatnya array ya, bisa lebih dari satu ya. Jadi ini kita buat aja projection seperti ini. Kita samakan saja ya. Lalu selection ya, ini kondisi ya, selection kita samakan saja ya. Oke, ini juga, nah ini lebih dari satu ya. Jadi selection misalnya kita sama, jadi kita samakan aja penamaannya di sini ya, seperti yang ada di sini ya, yang tadi ya, ada selection, ada projection, ada selection, ada oke, ini sama nih. Oke, jadi ini array-nya ya. Jadi kita tambahkan seperti itu ya. Lalu untuk grouping ya, untuk grouping, jadi berdasarkan kolom apa yang akan di group ya.
Oke, seperti ini. Ya, ada untuk having ya. Jadi ini dia support untuk perintah SQL ya. Sort order, jadi mau diurutkan berdasarkan kolom apa ya. Oke. Nah, di sini ya kita buat seperti ini aja ya. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita sudah ada SQL database ya, ini kita masukkan aja. Oke. Sekarang nilai kedua adalah projection ya. Oke. Kita ambil dari sini ya. Nilai yang ketiga adalah selection ya, kita ambil dari sini saja ya. Nilai ke selanjutnya adalah selection ini ya, selection arts ya. Oke. Lalu grouping ya, kolomnya akan di grouping, kita ambil dari sini nantinya. Lalu having ya, ini seperti where ya, having ini ya. Oke, sort order ya. Oke. Nah, ini di sini ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya kursor yang akan mengambil data ya, yang akan mengambil data record. Nah, lalu kita kembalikan ya, kita kembalikan return kursor. Nah, akibatnya karena kita mengembalikan nilai berupa kursor, jadi di sini kita buatkan dia sebuah function yang memiliki tipe data kursor juga seperti ini ya. Oke, nah kita sudah punya ini ya. Sekarang kita coba isi yang ada di load-nya ya. Yang ada di load-nya nanti kita coba isi ya. Nah sekarang ya kita gunakan kursor juga ya. Di sini, lalu kursor di sini. Ya kita panggil tadi ya, yang metode ini ya. Metode ini kan ada di DB Manager, sedangkan DB Manager sudah kita buatkan objeknya ya. Nah, ini DB Manager. Jadi kita DB Manager seperti ini ya. Query ya, tadi adalah query ya. Oke. Query. Nah, seperti ini. Jadi nanti butuh projection, kita akan ambil semua, selection kita nolin aja dulu ya. Nanti mungkin selection ini akan saya jelaskan waktu di pencarian ya. Oke, jadi ini projection, selection arts ya, group by, string having, ini kita buat nol semua aja dulu ya. Jadi ini nol karena kita menampilkan semua ya. Lalu selection, nanti ini waktu di searching ya, ini juga kita nolkan ya. Group by kita nolkan, string having juga kita nolin aja ya. Nah, kalau saatnya kita ingin mengurutkan data berdasarkan MPM ya, ini bisa kita gunakan DB Manager. Kita kan sudah ada nama call name ya, di sini name ya. Jadi saya akan mengurutkan berdasarkan name ya, nama induk mahasiswa. Jadi datanya akan terurut ya. Oke. Oke, ya. Oke, kita buat data di bawah sini ya. Nah, sekarang kita cek ya, apakah ada nilainya. Berarti kalau nilainya ada, nanti dia bisa ke record yang pertama ya. Jika bisa ke record yang pertama, berarti kan nilainya ada ya. Tapi kalau tidak bisa, nanti berarti itu nggak ada, kosong ya, seperti itu ya konsepnya ya. Nah, kalau dia ada, berarti bisa kita ambil, walaupun nanti cuma satu record ya. Dan kita ambil, kita letakkan di dalam ini ya. Nanti kita coba letakkan di sini nantinya ya, semua nilainya ya. Saya akan mengambil namanya saja ya, namanya saja. Misalnya string. Nanti di sini saya ambil misalnya student name ya. Nah, seperti ini. Ini saya kosongin ya. Nah, ini. Jadi kalau dia ada, berarti dia bisa menuju ke record yang pertama ya.
Tapi kalau tidak ada, nanti dia tidak bisa menuju ke record pertama, langsung nanti selesai ya. Nah, sekarang kita coba looping ya. Mana tahu nanti ada record yang keduanya, kita do ya. Jadi kenapa do bukan while? Ya karena kita sudah menuju ke record pertama, jadi jalankan dulu record pertama, lalu nanti cek apakah ada record yang kedua ya. Kalau kita while di sini nanti kita menghalangin record yang pertama, langsung ke record kedua nantinya ya. Oke, di sini while ya. Nah, di sini nanti kursor ya, kita menuju ke record yang kedua, move to next dan seterusnya nantinya ya, seperti itu ya. Nah, nanti kita letakkan di student names ya. Nah, sekarang kita akan mengambil index. Jadi kolom di SQLite itu ada indeks ya. Nanti npm name itu indeksnya berapa, nama indeksnya berapa, prodi indeksnya berapa, karena kan kita ada 3 kolom ya. Jadi ada name, nama, prodi. Nah, kita nggak perlu tahu berapa indeksnya ya, jadi kita cukup sebutkan aja nama kolomnya nantinya. Jadi caranya seperti ini, kursor ya, nanti get kolom index ya. Kita akan mencari tahu indeks ke berapa, tapi tidak perlu kita tuliskan kalau name itu indeks ke 1 ya. Seperti itu nggak usah ya, tapi kita cukup menggunakan seperti ini nanti. Jadi db manager kolom name ya. Nah, ini terserah nanti mau kolom berapa, bebas ya. Dan kita coba ambil nilainya ya. Untuk mengambil nilainya nanti kita gunakan kursor. Sorry, ini saya spasi dulu, kursor titik get string. Nah, ini ya, kita kan sudah punya nama indeksnya. Sekarang kita ambil nilainya. Oke, seperti ini ya. Dan kita akan kita coba letakkan nanti di dalam student name sini ya. Dan kita concat ya, kita gabungkan masuk concat itu ya. Students. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau masih ingat ya tentang concat. Oke. Nah, jadi akan digabungkan ya. Akan digabungkan. Oke, mungkin di sini saya tambahkan koma ya, supaya nanti ada pemisahnya ya antara name satu dengan name yang lain ya. Oke, sekarang kita coba tampilkan ya, kita gunakan toas saja untuk sementara ya. Get application context ya. Yang kita akan tampilkan adalah student names ya di sini. Lalu kita kasih durasi waktunya, kita pilih length long ya, tampilkan. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ya. Kemarin kita sudah inputin beberapa data ya, dan tidak akan hilang ya datanya karena kita simpan di database ya, bukan di memori handphone ya. Jadi kalau di memori handphone, emulatornya saya matikan atau smartphone-nya saya matikan, nanti datanya akan hilang ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah tampil. Kita coba klik tombol tampil ya. Nanti dia akan ditampilkan di dalam sebuah toas ya. Tampil. Nah, ini uni dd ya. Jadi kalau saya tambahkan satu lagi, misalnya 2002.11.0003, misalnya saya tambahkan Wahid ya, teknik informatika, lalu simpan data, nanti berhasil ditambah. Kita coba ya, saya tutup, stop keyboardnya, tampil. Oke, di sini Yuni Dede Wahid. Jadi data yang saya inputkan tadi sudah masuk ya di sini ya. Oke, jadi ini materi tentang bagaimana kita bisa mengambil data. Nah, nanti kita akan coba bagaimana kita bisa menampilkan di dalam sebuah list view ya. Oke.